Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan tahun 2025. Prabowo juga meninjau langsung proses tanam dan panen padi di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Rabu 7 Desember 2026. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia harus sungguh-sungguh menjadi bangsa yang waspada, bangsa yang selalu mau mengkoreksi diri dan selalu berani menghadapi segala keadaan. Prabowo didampingi sejumlah menteri dan pejabat diantaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan para kepala daerah, juga para pimpinan organisasi petani, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian. Prabowo bersama jajaran terkait juga meninjau aktivitas petani di sawah, mulai dari proses penanaman hingga panen padi yang dilakukan dengan dukungan teknologi pertanian modern. Tak hanya itu, Prabowo juga turut menyaksikan sejumlah demonstrasi teknologi pertanian seperti penggunaan drone pertanian hingga pemanfaatan benih unggul dan pupuk. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan, tarif tenaga listrik di Januari 2006, baik bagi pelanggan subsidi maupun 13 golongan pelanggan non-subsidi PLN tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum membahas perubahan pola maupun penyesuaian tarif listrik sehingga harga listrik untuk triwulan 1 2026 tetap dipertahankan. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha pada awal tahun 2026. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga keterjangkauan tarif listrik dan keberlanjutan penyediaan tenaga listrik nasional. Masyarakat diimbau untuk menggunakan energi listrik secara bijak sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pemerintah Malaysia telah meminta bantuan kepada Indonesia untuk memenuhi pasokan pangan. Malaysia diketahui meminta Indonesia untuk mengekspor beras ke negara tersebut. Namun Prasetyo tidak merinci volume permintaan Malaysia dan tidak pula memastikan secara tegas kemampuan Indonesia. Dia menuturkan, jika pasokan dari dalam negeri mencukupi, Indonesia baru bisa memenuhi permintaan tersebut. Isu Indonesia mengekspor beras ke Malaysia sendiri bukan hal baru. Pertengahan tahun 2025, pemerintah juga pernah mengemukakan permintaan Malaysia agar Indonesia mengekspor beras ke negaranya. Pembicaraan impor beras oleh Malaysia awalnya muncul dalam pertemuan antara Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia, YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu. Muhammad bin Sabu mengakui ada rencana Malaysia impor dari Indonesia, tapi hal tersebut belum bisa dilakukan. Pihaknya juga ingin mencontoh teknologi yang digunakan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan telah mencabut ribuan izin pedagang pupuk di seluruh Indonesia. Selain itu, ratusan pejabat dan oknum di lingkungan Kementerian Pertanian juga dicopot hingga diproses hukum. Pernyataan tersebut disampaikan Amran saat pidato pembukaan panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Rabu 7 Januari 2026. Amran menyebut hingga saat ini sekitar 2.300 izin pedagang pupuk telah dicabut karena melanggar aturan, terutama menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi. Menurutnya, pencabutan izin dilakukan secara tegas dan langsung tanpa kompromi. Amran juga mengungkapkan dengan dukungan aparat penegak hukum sebanyak 76 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Secara keseluruhan, sedikitnya 192 pejabat dan oknum, baik internal maupun eksternal Kementerian Pertanian telah dicopot, dipecat, bahkan dipenjara. Ia menegaskan seluruh langkah tegas tersebut dilakukan untuk menjalankan perintah Presiden demi mewujudkan swasembada pangan. Dalam kesempatan itu, Amran juga turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang dinilai turut bekerja keras mendukung target swasembada pangan nasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan para eksekutif perusahaan minyak raksasa di Gedung Putih pada akhir pekan ini. Pertemuan yang kemungkinan besar berlangsung pada hari Jumat tersebut bertujuan untuk membahas strategi menghidupkan kembali sektor minyak Venezuela yang kini hancur.
Langkah ini diambil setelah pasukan khusus Amerika Serikat menangkap pemimpin Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah penggerebekan di ibu kota Caracas pada Sabtu lalu. Bagi Trump, meningkatkan produksi minyak mentah dari Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, telah menjadi prioritas utama pemerintahannya. Meskipun infrastruktur energi di Venezuela telah terbengkalai selama bertahun-tahun, pemerintah Trump optimis dapat memacu produksi dalam waktu singkat. Trump bahkan mengisyaratkan kesediaan pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan dukungan finansial demi menarik kembali minat raksasa minyak internasional. Ia meyakini bahwa dengan teknologi dan peralatan baru, industri minyak Amerika Serikat mampu memperluas operasi di Venezuela dalam kurun waktu kurang dari 18 bulan. Trump juga menegaskan peningkatan produksi ini memiliki dampak langsung bagi ekonomi domestik Amerika Serikat. Saat berbicara di hadapan anggota DPR dari Partai Republik, Trump menyatakan peningkatan pasokan dari Venezuela akan membantu menekan inflasi energi. Saat ini, Chevron merupakan satu-satunya perusahaan minyak utama Amerika Serikat yang masih beroperasi di ladang minyak Venezuela. Sementara itu, raksasa lain seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips yang asetnya pernah dinasionalisasi oleh mantan Presiden Hugo Chavez 2 dekade silam belum memberikan komentar resmi mengenai kesediaan mereka untuk kembali ke sana. Di balik optimisme pemerintah, para analis energi dan pelaku industri menyatakan keraguannya. Produksi Venezuela telah anjlok dari 3 juta barel per hari 2 dekade lalu menjadi di bawah 1 miliar BPD saat ini. Kerusakan infrastruktur yang masif dinilai memerlukan waktu bertahun-tahun dan investasi miliaran dolar untuk diperbaiki. Pada perkembangan lain, Washington dan Caracas mencapai kesepakatan penting yang memungkinkan ekspor minyak mentah Venezuela senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 33,5 triliun rupiah ke Amerika Serikat. Kesepakatan ini diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Selasa 6 Januari waktu setempat dan dipandang sebagai langkah strategis yang bisa mengalihkan pasokan minyak yang sebelumnya banyak ditujukan ke China serta membantu Venezuela menghindari pemangkasan produksi lebih dalam akibat blokade ekspor.